Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan pelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kelas rangkap. Ada yang tahu metode pembelajaran kelas rangkap itu apa? Tidak ya? Nah, Guru jelaskan. Jadi, pembelajaran kelas rangkap itu di mana kelas 4 dan kelas 5 berada di dalam satu ruangan. Maka dari itu, Bu Susi menyatukan kelas 4 dan kelas 5 menjadi satu kelas dikarenakan Bu Guru kelas 5 yaitu Bu Sali sedang menghadiri rapat, makanya tidak bisa mengisi pembelajaran hari ini. Maka dari itu nanti ke depannya untuk kelas 4 dan kelas 5 Bu Susi yang akan mengisi ya. Maka dari itu Bu Susi harapkan untuk kelas 4 dan kelas 5 bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas 5 dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Sudah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah rasa nasionalisme kita, pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kepada Ananda Laila silahkan dipimpin untuk menjadi DJ. Semuanya bisa berdiri ya. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan untuk kelas 5, tujuan pembelajaran di sini kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan materi pelajaran ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 5, silakan kalian membuka buku LKS di halaman 3. Silakan kalian membaca terlebih dahulu LKS halaman 3 sampai dengan halaman 9. Bisa berdiskusi dengan teman kalian ya. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan atau ada yang bingung, bisa ditanyakan ke Bu Susi. Bu Susi akan memberi materi pelajaran terlebih dahulu ke kelas 4. Maka dari itu silakan untuk kelas 5 jangan gaduh dan teramai ya. Dipelajari dan dipahami materinya tentang sifat-sifat cahaya. Bu Guru akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, halo anak-anak kelas 4. Tadi kita akan belajar materi apa ya? Perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Di sini tadi kalian berangkat sekolah menggunakan apa? Ada yang jalan kaki, kemudian ada yang naik sepeda. Nah, kita mulai saja ya. Di sini perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Perkembangan teknologi produksi. Teknologi produksi bisa kalian lihat. Di situ kalian lihat gambarnya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Nah, mungkin sekarang sudah jarang kalian melihat hewan apa itu? Kerbau. Dulu pada zaman dahulu, kerbau itu digunakan untuk membajak sawah. Jadi teknologi produksi di sini contohnya adalah hewan kerbau yang untuk membajak sawah. Sekarang mungkin sudah berbeda, tidak ada lagi hewan kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Yang kalian tahu sekarang yang untuk membajak sawah itu namanya apa ya? Iya, pinter, traktor. Nah, di sini teknologi produksi itu apa sih, Bu? Jadi, teknologi produksi adalah teknik perindustrian dengan menggunakan mesin-mesin. Perkembangan teknologi dari masa ke masa untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang tahu fungsi kerbau ini untuk apa? Tadi untuk membajak sawah agar sawah itu menjadi lumpurnya bisa ditanami oleh padi. Nah, itu adalah salah satu teknologi untuk produksi. Contohnya adalah kerbau. Kemudian di sini juga ada jenis teknologi masa lalu dan masa kini. Nah, masa lalu dan masa kini berarti berbeda ya. Kalau dulu membajak sawah itu menggunakan kerbau, zamannya Bu Susi itu dulu masih menggunakan kerbau. Bu Susi masih ingat dulu waktu kecil itu pernah ikut ke sawah dan membajak. Sawah itu menggunakan kerbau ya. Kerbaunya itu 2. Jadi mereka digunakan untuk tenaganya untuk membajak sawah karena kerbau itu sangat kuat. Nah, pada zaman dahulu semua orang tergantung hidupnya dengan lingkungan sekitar. Misalnya teknologi mengolah sawah, dahulu orang menggunakan lembu atau yang itu tadi kerbau untuk membajak. Namun sekarang menggunakan traktor. Karena teknologi dari masa lalu ke masa kini pasti akan berkembang ya. Dahulu menggunakan kerbau, sekarang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sekarang kerbau tidak digunakan lagi karena sudah ada teknologi baru, yaitu apa tadi? Traktor. Itu adalah salah satu teknologi produksi ya. Lanjut, perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi itu apa sih, Bu? Ada yang tahu? Komunikasi itu adalah alat yang digunakan untuk kita berbicara atau menyampaikan suatu obrolan ya, pembicaraan. Alat-alat teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. Nah, bisa kalian lihat gambar yang ini, gambarnya apa itu? Kalian pernah menggunakannya atau tidak? Pernah ya? Waktu
akan terdengar. Jadi hal yang susunya itu dua, yang satu digunakan teman kalian dan yang satu digunakan oleh kalian ya. Misalkan Serena dengan salsa, kalian akan berbicara menggunakan salah satu menggunakan apa ini? Kaleng susu. Nanti yang satu diletakkan di telinga, yang satu diletakkan di mulut. Nah, kalau yang di mulut berarti yang berbicara, yang mana yang satu mendengarkan. Itu adalah salah satu contoh teknologi komunikasi zaman dulu. Sekarang berbeda tidak? Masih digunakan atau tidak? Tidak ya, sudah jarang ya. Sekarang alat komunikasi yang digunakan itu apa? HP, betul. Di sini semuanya punya HP? Punya. Biasa kalian gunakan untuk apa? Chat-chatan, ya, memberikan kabar, memberikan informasi dan lain-lain. Nah, itu salah satu perkembangan zaman ya, berbeda dengan masa lalu. Karena saat ini zamannya sudah teknologi semakin berkembang, semakin maju, maka dari itu ada perubahan dari masa lalu seperti tadi. Sekarang kita menggunakan handphone yang lebih praktis dan lebih canggih, ya tidak? Ya, lanjut ya. Selanjutnya alat-alat teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. Pada masa lalu, teknologi komunikasi yang digunakan sangatlah sederhana, dengan cara memukul alat kentongan atau beduk. Nah, selain tadi yang digunakan adalah yang dibuat dari kaleng susu, dulu juga menggunakan alat kentongan atau beduk ya. Mereka bisa mengerti apa yang dimaksud. Misalnya, saat mau kerja bakti, setelah kentongan itu dipukul, maka orang pun berkumpul dan bekerja di suatu tempat. Kalian pernah dengar kentongan? Pernah ya? Tong tong tong, suaranya seperti itu. Nah, karena suaranya keras itu menandakan sesuatu. Contohnya tadi untuk bekerja bakti ya. Nah, setelah itu beduk dipukul. Kalian pernah lihat beduk? Kalau dipukul kan berbunyi ya. Contohnya ketika akan melaksanakan sholat atau waktu sholat telah tiba, biasanya beduk itu dipukul. Maka para jemaah masjid berkumpul untuk sholat. Nah, saat ini banyak hasil teknologi komunikasi yang terjangkau dan dapat dibeli oleh masyarakat. Orang dapat menggunakan telepon atau HP untuk berkomunikasi, bahkan masa kini sudah banyak digunakan teknologi internet. Alat-alat komunikasi tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Lanjut, perkembangan teknologi transportasi. Kalau tadi kita sudah belajar teknologi produksi, teknologi komunikasi, sekarang teknologi transportasi. Kalian boleh lihat di situ ada gambar apa ini? Orang sedang menaiki apa? Sepeda. Iya, menaiki sepeda. Sepeda ini adalah salah satu contoh alat transportasi. Digunakannya untuk apa? Untuk pergi jalan-jalan ya, untuk berolahraga bisa dengan cara goes ya. Nah, jenis-jenis teknologi transportasi masa lalu dan masa kini. Pada masa dahulu, alat transportasi tidak seperti sekarang. Banyak cara alami yang dapat dipergunakan sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara, air ataupun lingkungan. Dengan kemajuan teknologi, maka teknologi transportasi pun dapat berkembang dengan cepat. Secara garis besar, transportasi dapat dibedakan atas transportasi darat, kemudian transportasi air, dan transportasi udara. Pada masa lalu, orang hanya menggunakan transportasi darat dan juga air. Belum ada transportasi udara. Nah, transportasi air meliputi sungai, danau, dan laut. Adapun transportasi darat adalah jalan raya dan kereta api. Di samping itu, transportasi udara masa kini menggunakan pesawat terbang. Nah, Ibu mau tanya, contoh transportasi yang ada di laut, ya betul, di laut atau di air. Contohnya apa yang kalian pernah lihat dan tahu? Apa?
sampaikan? Sudah paham semuanya ya? Tentang alat teknologi, tadi ada komunikasi, kemudian transportasi dan produksi. Tidak ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Bu Guru sudah menyiapkan LKPD. Silahkan kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, Bu Guru akan bagikan masing-masing kelompok untuk mengerjakan soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Silahkan membuat kelompok terlebih dahulu. Dibagi menjadi 2. Haikal ke sini ya. Nah, Inaya ke sana. Silahkan dikerjakan dan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Diberi nama kelompok siapa saja, kemudian ya, silakan untuk anak-anak kelas 4 kerjakan terlebih dahulu soal yang sudah Bu Guru bagikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Susi. Bu Susi akan melanjutkan memberikan materi ke kelas 5 terlebih dahulu. Maka dari itu untuk kelas 4 silahkan jangan ramai dan gaduh ya. Ya, Bu Guru ke kelas 5 terlebih dahulu. Ya, halo anak-anak kelas 5. Tadi Bu Guru sudah memberikan tugas apa ya? Mempelajari dan membaca tentang sifat-sifat cahaya. Sudah paham di sini? Insya Allah. Ada yang ditanyakan atau tidak sebelum kita membahas soal? Sebelum kita mempraktikkan dan menyampaikan materi. Tidak ya? Nah, kalau masih ingat mau tanya sifat-sifat cahaya itu ada apa saja? Coba sebutkan salah satu. Cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Terus cahaya merambat lurus. Cahaya menyatukan. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, sudah. Cahaya dapat menembus benda bening. Itu adalah sifat-sifat dari cahaya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari sifat-sifat cahaya. Kemudian kita akan mempraktikkan ya. Mempraktikkan salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah satu bisa kalian buka halaman 10. Di situ sudah ada cara mandiri untuk mempraktikkan cahaya, sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan ya. Yang pertama siapkan segelas air, yang kedua siapkan pensil, yang ketiga kemudian letakkan pensil tersebut ke dalam gelas yang berisi air tadi. Setelah itu tuliskan apa yang terjadi pada pensil tersebut serta tuliskan sifat cahaya yang terjadi ya. Silakan kalian membentuk 2 kelompok ya. Silakan nanti Bu Guru akan bagikan alat dan bahannya ya. Silakan kalian sudah menyiapkan 1 gelas air, lalu siapkan pensil. Pensilnya disiapkan sudah ya. Setelah itu kemudian letakkan pensil tersebut ke dalam gelas. Ya.
lihat contohnya ini air. Ini kan air ya. Ini udara. Ini bidang bias namanya. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya. Seperti udara kemudian melewati air sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan. Ditulis ini. Ditulis kalian. Ya. Sudah? Lihat LPS-nya ada tidak sifat cahaya seperti gambar yang ada di buku. Nah, itu betul. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Kemudian tulis ini, cahaya dapat dibiaskan ketika sudah atau belum? Sudah selesai ya? Praktik yang pertama. Sekarang kita akan mempraktikkan yang kedua. Sekarang silakan pensilnya bisa diambil. Nah, di meja kalian sudah ada senter ya. Senter itu silakan kalian gunakan dan 1 gelas air. Kemudian kardus yang sudah ada di meja kalian digunakan untuk, nah, iya betul, melihat cahaya tersebut. Ya, ini senternya ya. Bagaimana cahaya itu? Ini kan bendanya apa? Gelas. Ini cahayanya tembus atau tidak? Tembus ya. Cahayanya melewati benda-benda ini, berarti merupakan sifat cahaya yang bagaimana? Iya, betul sekali, bisa ditulis ya. Itu adalah salah satu sifat cahaya, yaitu dapat tadi baterainya mati. Ya udah pakai HP saja. Nih, coba kalian praktekkan. Ini adalah benda di gelas bening ya. Kalian bisa lihat cahayanya bisa tembus atau tidak? Iya. Iya ya. Ini cahayanya bisa masuk melewati benda bening ini. Berarti sifat cahayanya apa tadi? Merambat menembus benda bening. Iya, silakan tulis praktik yang kedua. Ada di buku ya?
untuk kelompok 1. Siapa yang akan membacakan? Ya, Erik silakan. Berdiri ya. Sifat-sifat cahaya. Erik silakan berdiri. Ayo. Berdiri Erik. Berdiri. Nah, silakan dibaca Erik. Dua-duanya. Tadi yang pertama praktik menggunakan gelas dan pensil. Bagaimana sifat cahayanya? Saya dapat menjelaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya seperti dari udara dan melewati air sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembebasan dalam medium. 2. Menembus benda bening. Benda yang bersifat bening atau transparan dapat ditembus oleh cahaya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan dari hasil praktiknya. Apa cahaya dibiaskan? Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda. Kepadatannya seperti dari udara kemudian melewati air sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelatan. Ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai alat optik. Kedua, Menembus benda bening. Benda bening bersifat bening atau transparan yang dapat ditembus oleh cahaya. baik, terima kasih pada Lucy. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan dari contoh-contoh sifat-sifat cahaya ya. Yang pertama ada apa tadi? Cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Itu adalah hasil dari praktik kalian. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang sifat-sifat cahaya? Tidak ya? Kalau tidak ada, buku akan membagikan soal lembar kerja siswa. Silakan kalian kerjakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Dan sebelum ke kelas 4, buku harapkan kalian dapat memahami materi yang sudah buku sampaikan. Silakan kerjakan dan jangan ribut dan nama ya. Silakan dikerjakan salah satu yang bisa. Baik, Bu Guru akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Jangan lama ya. Halo anak-anak kelas 4. Tadi kalian sudah diberikan lembar kerja siswa yang Bu Guru sudah berikan. Sudah dikerjakan semua? Sudah ya? Nah, sekarang Bu Guru ingin meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Baik, silakan jawaban membacakan hasil diskusinya. Yang lain mendengarkan ya. Yang pertama teknologi produksi. Ada apa saja? Traktor, Kemudian terbang. Kemudian teknologi komunikasi. HP, halen susu. Terus transportasi, kereta, bus. Ya, betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk jawaban. Nah, itu dia teknologi produksi komunikasi yang sudah kalian sebutkan. Nah, di sini teknologi komunikasi juga sangat banyak ya. Bukan saja hanya HP, terus halen susu, tapi ada radio, televisi, kemudian apa lagi? Selain radio, televisi, internet ya, itu merupakan salah satu media komunikasi yang dapat kita gunakan. Kemudian transportasi banyak sekali. Kalau darat tadi contohnya kereta api, motor, mobil, sepeda.
bus. Kalau air, transportasinya air, kapal, perahu. Udah ya. Kemudian untuk udara, pesawat terbang. Nah ini dia. Sampai sini sudah paham ya materi yang khusus disampaikan. Untuk selanjutnya silakan kelompok kedua menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Inaya. Siva, berdiri. Ya, dengarkan ya yang baik ya. Menghadap ke sana. Ya, tepuk tangan untuk Siva. Terima kasih yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dan itu tadi hasil diskusi kalian betul semua ya dari dua kelompok. Tadi yang sudah Guru sampaikan tentang teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Bu Guru akan bagikan soal evaluasi masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan. Diberi nama ya semuanya ya. Iya. Silakan. Nah, silakan untuk kelas 4 kerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Bu Guru akan ke kelas 5 dahulu ya. Kalian jangan sampai gap dulu. Guru akan ke kelas 5 dulu. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Boleh dikumpulkan ke sini. Nah. Ya, kalian sudah mengerjakan soal kelompok sampai sini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang sifat-sifat cahaya? Sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah, Bu Guru akan berikan soal satu lagi, yaitu soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Ya. Diberi nama ya. Iya, beri nama, jangan lupa. Silakan kerjakan. Bu Guru akan kelas 4 terlebih dahulu ya. Jangan gaduh dan damai. Sudah ya? Baik, untuk kelas 4 sudah kalian kerjakan semua soalnya? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke Bu Susi sekarang. Baik, untuk kelas 4 kita lihat terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Teknologi produksi
itu ada masa lalu dan masa kini. Contoh teknologi produksi masa lalu itu apa? Masih ingat? Masa lalu berarti yang dulu digunakan. Itu apa? Gerbang. Kemudian kalau teknologi produksi masa kini, sekarang apa contohnya? Kemudian teknologi komunikasi. Untuk zaman dahulu itu teknologi komunikasi menggunakan apa contohnya? Yang kedua, untuk teknologi komunikasi masa sekarang atau zaman sekarang bisa menggunakan apa? HP, televisi, radio, media sosial, dan internet lainnya. Itu adalah salah satu alat komunikasi. Kemudian untuk teknologi transportasi, yang pertama darat. Bisa kalian sebutkan apa saja? Mobil, bus, sepeda, motor, ya pintar. Nah itu tadi yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang Bu Susi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah untuk materi besok kita akan melanjutkan pelajaran tentang matematika ya. Jangan lupa membawa bukunya. Sekarang kelas 4 bisa berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Silakan boleh berteman. Ya. Udah. Halo kelas 5. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan soalnya? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Nah sebelumnya kita refleksi terlebih dahulu ya. Tadi kalian sudah belajar tentang apa? Sifat cahaya. Boleh disebutkan apa saja sih sifat cahaya yang tadi sudah ditentukan? Dapat dipantulkan, dapat dipantulkan, dapat diuraikan. Nah, itu ya materi yang sudah kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, besok silakan kalian bisa belajar IPA ya, dan bisa melanjutkan di rumah untuk praktek-praktek sifat-sifat